Haleluya, shalom saudara. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Haleluya. Mari sebentar kita akan memuji Yesus Tuhan kita. Kita akan beribadah di siang hari ini. Mari siapkan setiap hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pujian sembah kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Percaya Tuhan pada saat kami mengangkat setiap tangan kami berserah kepada Tuhan dan kami percaya pemulihan, kesembuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terimalah puji sembah kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami angkat syukur kami Tuhan, pujian sembah kami Bapa. Mari angkat pujian Bapak Saudara katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya. Mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Yesus Tuhan kami, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri Saudara. Mari katakan, kami percaya. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari katakan,
Katakan dengan segenap hatimu, kami percaya Tuhan. Ku percaya. Syukur kami Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan. sekali lagi. Baik di hidup kami. Sekali lagi saudara, dengan mengatakan kami percaya. Ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi dengan segala hatimu, kami percaya. Ku percaya. Kami akan setiap tangan kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus Tuhan lebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Boleh angkat sebabmu Yesus. Boleh mengucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kami. Bukankah Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami? Bukankah Engkau Yesus yang memegang hidup kami? Terima kasih syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau adalah seorang Yesus Tuhan, ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan syukur kami Tuhan. Yesus Tuhan harapan, Yesus Tuhan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sembah kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Come on, gereja Tuhan, katakan, oh Yesus Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Come on, gereja Tuhan, sekali lagi. Come on church, panggil namanya Yesus. Dengar doa kami. Berilah berkat. Come on church, sekali lagi, come on church. Yesus Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Janganlah
berkat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Haleluya. Dimuliakan nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan kami siap bersorak-sorai memuji Yesus Tuhan kami. Mari siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Siapa yang bangga bisa menyembah Tuhan saat ini saudara, amin. Kita percaya ada hadiratnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Lihat kanan kiri kita satu keluarga dalam Yesus. Mari jabat tangannya, katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kita datang dengan pujian kita. Dengan hati bersyukur masuk dalam hadiratnya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Kami nyatakan engkau sungguh baik Tuhan. Katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau sungguh baik Tuhan, Kau layak terima pujian. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tak pernah berakhir, Kau memberkatiku. Lebih lagi saudara katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Takkan pernah berubah. Boleh sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Siapa terus menyembah Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Kau rencanakan yang terbaik bagi kami. Pelukis cakrawala, membentuk setiap dunia ini.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody shout, praise our God. Oh, 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 pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God, praise our God. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita, saudara. Menyatakan Engkau hebat. Mari katakan bersama saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, praise our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan dan kita sama-sama menyaksikan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga
diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman siang hari ini pada Tuhan. Bawa hatimu lebih dalam lagi untuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan melawan setiap hati kami. Hanya Engkau lah yang mampu ya Bapa menyukakan hati kami. Bawa hati kami untuk lebih fokus lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat yang dikasih nyatakan dari awal sekali lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, lebih pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, hanya Kau Yesus percaya. Di setiap waktu tiada yang lain ku andalkan selain Kau Yesus. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk bagi beri dan kami nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Memang Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan tuntunan-Mu untuk hidup kami. Apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat. Sehingga senantiasa bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul Penderitaan dan Rencana Tuhan. Penderitaan dan rencana Tuhan. Kata-kata menderita atau penderitaan ini sering kita hindari. Saya tidak mau menderita. Jadi anak Kristen, orang percaya kok disuruh menderita. Dan suruh mengikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan kok mesti harus menderita? Saya tidak mau, Bu. Ya, rencana Tuhan kalau kita nuruti, kita akan tidak merasa menderita. Tapi kalau rencana Tuhan tidak ditaati, kita membuat rencana sendiri, itu yang membuat kita akan menderita. Jadi harus tahu mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Bagian kita taat nurut saja, bagian Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya terhadap hidup kita, ya. Kita semua pasti pernah mengalami penderitaan dalam hidup ini. Pasti pernah, ya. Status kita apapun juga, kaya, miskin, apapun juga pasti pernah mengalami penderitaan, ya. Menderita berbagai macam hal yang membuat kita menderita. Karena sakit penyakit, rumah tangga tidak harmonis, karena pergumulan batin, karena kehilangan orang yang kita sayangi, macam-macam menderita. Tapi kalau kita ngerti penderitaan itu hanya sementara. Ingat, penderitaan itu tidak selamanya ada di dalam hidup kita. Kalau kita ada bersama dengan Yesus.
Sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan kita itu menderita? Kok diizinkan Tuhan? Kenapa sih Tuhan itu kok tidak memberi kita yang selalu hidup bahagia? Mulai kecil, dewasa terus sampai rumah tangga kita bahagia. Kok menderita? Tuhan punya maksud. Karena itu, bacalah firman Tuhan. Di balik penderitaan yang kita alami, itu sebenarnya ada maksud Tuhan apa, ya? Kita harus mengerti di dalam Alkitab dengan jelas. Allah merancangkan hal yang baik. Allah merancangkan hal yang baik, tidak pernah yang buruk. Kita sebagai orang tua, pernahkah kita merancangkan hal yang buruk kepada anak kita? Tidak mungkin. Kalau kita merancangkan hal yang buruk kepada anak kita, berarti kita tidak pernah mencintai anak kita. Demikian juga Tuhan kita. Dia mencintai kita. Kita nakal, kita hidup dalam dosa, tetap mencintai dengan apa? Membawa kita, menarik kita agar bertobat. Betul apa enggak? Ya. Untuk apa? Menuju hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita penuh harapan itu sebenarnya ada di tangan Tuhan. Tuhan ini loh nak, hari depanmu itu baik. Aku sudah rancang baik. Tapi bagaimana pengharapan kita ke depan kita selalu buruk? Karena apa? Kita melakukan sendiri apa yang kita mau itu. Jadi tidak cocok dengan maunya Tuhan. Jadi harapan tinggal harapan, ya. Di balik penderitaan ada pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Jadi jangan alergi dengan penderitaan atau masalah. Di balik semuanya itu ada pesan-pesan khusus yang Tuhan akan sampaikan. Karena kalau kita nyaman terus, biasanya telinga kita itu kurang tajam mendengar maunya Tuhan apa. Betul toh, kenyamanan, halah enggak usah. Tapi di tengah penderitaan sebenarnya Tuhan itu ada pesan-pesan khusus yang harus kita lakukan. Kadang-kadang Tuhan itu harus memukul dan menegur supaya kita bertobat. Ya, karena itu kita harus mengandalkan Dia. Pukulan, teguran Tuhan itu punya maksud. Ya, teguran, pukulan biasanya tidak enak. Jadi dia punya maksud, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman ini sering kita dengar. Pendeta siapapun yang berkhotbah di depan ini pasti selalu ngomong ini. Tapi pernahkah kita ngerti? Kita suka lebih baik sering melanggar firman ini. Mengandalkan diri kita sendiri. Artinya apa? Terkutuklah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya, selama kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, hidupmu akan penuh dengan kehancuran dan penderitaan. Akan mengalami kehancuran penderitaan. Untuk masa-masa sekarang, masa yang sulit. Kalau hendak melakukan segala sesuatu, jangan sekali-sekali melangkah maunya sendiri. Maka penderitaan kehancuran akan engkau alami. Itu yang menjadi masalah. Justru masa yang susah, masa yang sulit ini, lebih baik, lebih banyak tanya lebih dalam lagi kepada Tuhan. Jawabannya mungkin lama loh. Bagaimana setiap doa kita itu lebih cepat mendengar jawaban dari Tuhan. Kalau selama engkau belum ada masalah, engkau itu kental sama Tuhan, dekat. Berkali-kali saya akan ngomong. Engkau dekat-dekat di saat engkau butuh Tuhan. Dia itu connect-nya itu cepat sekali. Jangan sampai kalau sudah mepet butuh baru tanya jawaban Tuhan. Tuhan biasanya tidak akan menjawab. Waktunya cukup lama. Saya selalu ngomong, yuk masa-masa yang sulit ini berkali-kali. Kalian harus punya unity di dalam rumah tangga. Mesbah, yuk mesbah keluarga. Tahukah kalian mesbah keluarga itu? Itu luar biasa. Di dalamnya. Jangan malas. Mintanya mujizat, mintanya segala yang gede-gede. Tapi tidak ada keunitian di dalam ini. Ya, kalau satunya enggak mau, ya yang lainnya dengan anak enggak mau ya sendirian.
Itu nanti lama-lama mau ya. Jadi jangan putus asa ya. Di balik suatu penderitaan juga berisi sekali lagi pesan Tuhan agar kita kembali kepada firman Tuhan. Semua kehidupan kita harus dijalani sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidupmu tampak sesuai dengan firman Tuhan akan kacau. Masalahnya itu. Usahakan sejalan dengan firman Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Di tengah penderitaan Tuhan juga mengajarkan agar kita tidak boleh cepat-cepat menyerah dan putus asa serta kecewa. Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan itu mengajarkan, nah jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Tapi nyatanya saat ini anak Tuhan banyak yang melakukan ini, menyerah, putus asa, kecewa. Ini bagaimana Tuhan bisa bekerja? Tuhan hanya mau bekerja orang yang penuh pengharapan kepada Dia, gandoli Dia, ya. Penderitaan justru bagian dari rencananya. Untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Kita kan kepengen lebih kuat. Umat pemenang, bagaimana kita bisa kuat menjadi umat pemenang? Kita harus ditempa melalui apa? Yaitu masalah penderitaan. Supaya kita mempunyai pribadi itu yang kuat. Tidak gampang rontok. Kesenggol saja, ambruk. Ada orang kurus, boleh kurus. Disenggol tapi dia tidak jatuh. Karena fisiknya kuat. Ada orang maaf saja yang gemuk, disenggol saja, jatuh. Demikian juga hidup kita, rohani kita, iman kita itu harus kuat. Badan boleh kuras, iman kita kuat. Masalah boleh datang, aku ada Yesus. Tidak ada satupun masalah yang bisa menjatuhkan aku. Kita harus ngomong begitu ya. Untuk saat ini masa-masa yang sulit ya. Penderitaan adalah bagian hidup kita. Jadi anak Tuhan jangan alergi dengan yang namanya penderitaan. Ya. Baca Yohanes 16 ayat 13. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana damai sejahtera itu ada kita miliki kalau kita hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan mudah gelisah, mudah kecewa, semua ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Tuhan bilang apa? Jangan takut dengan penganiayaan di dunia, masalah apapun juga. Kuat nak, kuatlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kamu juga bisa mengalahkan setiap masalahmu. Asal engkau senantiasa menyertakan aku bersama dengan masalahmu. Jangan menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Ya, Yesus tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah. Ya, jadi tidak ada ngomong orang Kristen itu hidupnya selalu mudah. Tidak, hidup kita akan jadi mudah kalau yang menyertai kita Yesus. Itu saja. Pegang Yesus, bawa Yesus di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kemudahan demi kemudahan. Masalah ada besar kecil, ada Yesus menyelesaikan untuk kamu. Ya. Tetapi dia menjanjikan apa? Kita akan memiliki damai sejahtera di dalam Dia. Ya, memang dunia kacau, tidak bisa memberi kita hidup yang mudah, sukacita enggak. Tapi Dia senantiasa akan memberi damai di dalam hatimu. Ada duit, enggak ada duit, engkau akan damai. Karena uang bukan segala-galanya. Kalau di dalam hidupmu tanpa Yesus, itu baru masalah besar. Amin. Tanpa Yesus hidupmu masalah besar. Kita perlu uang, tapi uang bukan jaminan hidup kita. Ya, punya uang, tapi kalau tidak ada Yesus, kacaulah hidupmu. Ya,
Penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Roma 8:28. Penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tahu sekarang, siang ini Bapak Ibu harus tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan itu dalam segala hal di dalam hidup kita akan datang pada kita kalau kita resepnya mengasihi Dia. Bukan mengasihi rumah tangga kita lebih dari segalanya Tuhan. Pekerjaan kita lebih sampai Tuhan dikalahkan. Tidak boleh. Mengasihi Tuhan nomor 1. Kerja oke, boleh, saya tidak melarang kerja. Jangan sampai pekerjaanmu itu menyita hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati ya. Semua kebaikan itu akan datang pada kita. Besar kecil ya masalah itu akan Tuhan berikan kepada kita jalan keluarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan di mulut saja ya, dari dasar hati. Bagaimana sih caranya kita bisa menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan dari segalanya? Melalui apa? Setiap apa yang kau lakukan. Kelihatan engkau mengutamakan Tuhan atau mengutamakan lain. Atau Tuhan engkau taruh nomor 2, 3, 4, 5. Lah itu berarti apa? Sampai Tuhan engkau posisikan nomor 2, 3, 4, 5. Tandanya engkau tidak mengasihi Tuhan. Jangan sampai begitu. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan ngomong, aku mau kasih urutan nomor berapa? Ya nanti dulu. Lah jangan sampai gitu ya. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan keluar dari rencana Allah. Kalau engkau keluar dari rencana Allah, maka segala apa yang kita alami, Tuhan akan tunda. Engkau keluar dari rencanaku, rancanganku, maka aku tidak akan segera menjawab setiap doamu. Hati-hati ya di dalam hidup ini ya. Kadang-kadang Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengajarkan agar kita lebih bergantung kepadanya. Betul apa enggak? Kalau menderita, ada masalah, kita makin bergantung. Ngotot cari Tuhan, mati-matian, tak henti-hentinya. Tapi kalau kita dalam keadaan nyaman, pasti tidak bergantung. Betul toh? Ya, contoh di Alkitab berkali-kali cerita ini sudah kita dengarkan. Ayub. Ya, mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan hartanya, keluarganya, kesehatannya sakit sampai parah. Namun apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tetap taat, setia, tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Tuhan akhirnya apa? Memulihkan dan memberkati dia lebih dari sebelumnya. Kita selalu minta Tuhan, Tuhan berkati aku 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, banyak. Tapi bagaimana? Tetapkah kita tetap setia, taat, berpegang teguh kepada Tuhan ketika penderitaan datang? Itu masalahnya ya. Kita harus mencontoh Ayub ini. Siapa lagi di dalam Alkitab yang perlu kita teladani? Paulus. Mengalami berbagai kesulitan, tetapi justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan dinyatakan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saat ini Bapak Ibu, kalau kalian dalam keadaan lemah, karena masalah demi masalah yang sedang menghampiri hidupmu, kan lemah, minta Tuhan, datang pada Tuhan, Tuhan aku lemah, aku tidak sanggup, berikan aku kekuatan kuasa untuk menghadapi ini. Gampang sebenarnya kalau mau.
Ya, nanti Tuhan yang mencurahkan damai sejahtera, kuasa, kekuatan, sehingga engkau bisa bertahan di dalam keadaanmu saat ini. Ya, penderitaan menghasilkan karakter dan pengharapan. Penderitaan menghasilkan karakter dan pengharapan. Lihat, kalau teman kita, kalian bisa lihat, biasanya orang ini misalnya biasa, tidak ada. Tiba-tiba meledak, karakternya pasti keluar. Pasti ada sesuatu masalah yang dihadapi. Kan tercermin ya, betul. Kalau aman-aman kan enggak. Jadi karakter itu akan muncul tanpa kita sadari ketika kita menghadapi tekanan. Ya. Jadi penderitaan menghasilkan karakter dan pengharapan. Roma 5, 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh, sengsara kok tambah bermegah? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan menghindar dari kesengsaraan. Terima dengan mengucap syukur. Itu akan menimbulkan ketekunan bagi engkau. Bagaimana Bu ketekunan bisa timbul? Kamu kan pasti cari Tuhan toh. Belum dapat jawabannya doa terus tekun toh. Setelah itu tahan uji. Belum dijawab doanya. Ada goncangan lagi. Nggak masalah. Sudah tahan uji. Ya toh. Akhirnya apa? Pengharapan ada. Aku percaya masalah boleh datang. Besar kecil. Pengharapanku hanya kepada Yesus. Lah, kalian harus membangkitkan imanmu sendiri. Kalau ada masalah apapun juga, ya, jangan terus fokus masalahmu itu saja. Pandang Yesus. Ya, Dia adalah Bapa yang baik. Apakah Dia tidak tahu penderitaan kita? Tahu, 100% tahu. Kalau saya sebagai orang tua, mungkin saya tidak tahu penderitaan apa, pergumulan apa yang dihadapi anak saya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu dengan jelas, tahu secara pasti apa yang kau alami derita. Engkau butuh apa, pertolongan dari aku apa. Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang Tuhan akan segera menjawab, kadang-kadang tidak. Itu tergantung hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan selama itu. Menentukan setiap doa jawabanmu. Lah, hati-hati. Kalau ingin doa mendapat jawaban yang cepat. Ya, betul, tambah porsimu, cari Tuhan dengan kental. Jangan kalau ada masalah saja cari Tuhan. Ketika tidak ada masalah, carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan tidak hanya ingin kita melewati penderitaan, tetapi Dia ingin juga membentuk karakter kita. Ya, banyak orang yang mengalami penderitaan, justru penderitaan masa semakin bertumbuh dalam iman mereka. Semakin tekun dalam doa, baca firman dan berkumpul dengan orang-orang percaya. Ketika engkau mengalami banyak penderitaan, semakin banyak, engkau harus bertumbuh di dalam imanmu. Semakin tekun dalam doa, baca firman dan berkumpul dengan orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya, hati-hati berkumpul dengan orang-orang percaya. Akhir zaman tidak semua orang percaya itu yang benar. Berkumpullah dengan orang percaya yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang membangkitkan imanmu. Yang mengarahkan ke kamu ke dalam firman Tuhan yang benar. Ya, hati-hati perkumpulan dengan orang-orang percaya. Ya, pada waktu di dalam penderitaan apa yang harus kita lakukan? Pada waktu penderitaan apa yang harus kita lakukan? Ini perlu kita pelajari. 1, introspeksi diri atau koreksi dirimu sendiri. Ini yang perlu nomor 1. Kalau penderitaan datang di dalam hidupmu, introspeksi, periksa dirimu. Penderitaan bisa terjadi karena dosa, ujian, serangan dari si jahat, kesalahan kita dalam mengambil keputusan.
kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Kalau mau melakukan transaksi atau bisnis, hati-hati ya. Tanya Tuhan terlebih dahulu. Anak-anakku, jangan mengambil keputusan buru-buru. Jangan melihat itu cuannya gede, enggak doa. Ambil saja. Nanti kalau terjadi masalah, penderitaan itu siapa yang membuat? Diri kita sendiri. Yang disalahkan apa? Tuhan. Tuhan, kau tidak menolong aku. Jangan begitu ya. Pertama, koreksi dirimu sendiri. Kedua, ini ketika engkau menderita, apa yang dilakukan? Sabar dan tekun. Sabar yuk, sabar. Ketika menderita, penderitaan masalah, sing sabar dan tekun. Artinya apa? Sabar, tapi kalau tidak tekun, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sabar, ada masalah datang. Sabar, tapi tidak tekun. Maksudnya tidak tekun itu tidak makin cari Tuhan, tapi makin tidur di rumah. Tidak melakukan apa-apa, tambah males. Loh katanya kan suruh sabar, ya tak sabar di rumah saja. Tapi makin tidur, tidak doa, tidak melakukan apa. Hasilnya juga tidak ada jalan keluar ya. Sabar artinya dalam menghadapinya tetap tenang. Masalah yang terjadi menghampiri hidupmu harus sabar, terutama di dalam rumah tangga. Kalau ada masalah salah satu pasangan suami atau istri, harus sabar menghadapinya. Tidak boleh penuh dengan emosi. Nanti akan bertambah besar masalah yang terjadi. Tekun, apa artinya? Kita mau mulai mempelajari. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidupku? Ini penting sekali. Ya. Hal-hal apa yang harus saya ambil ketika masalah penderitaan itu mulai menghampiri aku? Dan apa yang harus dilakukan? Kita mulai mencari jalan keluarnya dengan pimpinan Tuhan, bukan mencari jalan keluar sendiri. Ini ya. Tekun artinya kita mau ketika masalah terjadi, doa. Tuhan ini kenapa ya terjadi? Koreksi. Apa ya kesalahanku gini apa ya? Itu harus diperhatikan betul-betul ya. Lalu apa yang harus aku ambil untuk menghadapi masalah ini? Apa? Jalan keluar apa? Lah jalan keluarnya jangan memutuskan sendiri. Cari jalan keluar dari Tuhan ya. Ketiga apa? Belajar dan tetap maju. Harus belajar dan tetap maju. Jangan melihat penderitaan yang terjadi di dalam hidupmu itu sebagai musuh. Tetapi melihatnya sebagai suatu pelajaran. Gagal dalam usaha. Itu musuh. Ya setelah ini aku selamanya tidak akan mau berbisnis lagi. Tak anggap musuh yang namanya bisnis itu. Kalau mengalami kegagalan, pakailah sebagai suatu pelajaran. Kenapa aku gagal? Oh, aku kurang mengandalkan Tuhan. Oh, aku kurang berdoa. Ya, pada waktu menderita, pikirkanlah hal-hal yang baik yang akan membawa kemajuan. Kalau saat ini engkau dalam tekanan masalah, pikirlah pikiran yang positif. Jangan negatif. Kalau negatif terus otak kita tidak berani melangkah maju. Iya dasarnya aku sial, selalu bisnis selalu gagal, gini-gini percuma, enggak usah gini-gini. Itu kan negatif. Akhirnya apa? Enggak beranilah maju. Ya, contohnya jangan mikir-mikir masa lalumu. Iya ya, jadi aku dulu itu pengusaha yang sukses, yang kaya. Bla 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 bla. Sekarang aku usaha kok bangkrut. Enak yang dulu, selalu itu saya dengar. Akibatnya apa? Dulu mungkin kamu usaha sebagai seorang pengusaha yang benar di mata Tuhan, berada di jalan Tuhan. Sekarang kamu usaha, kamu melenceng dari Tuhan. Sehingga Tuhan membuat kegagalan demi kegagalan. Tujuannya apa? Untuk membawa kamu kembali kepada jalan Tuhan sesuai dengan bisnis. Caranya Tuhan, bukan caranya kita, ya. Orang yang gagal akan melihat penderitaan sebagai musuh. Lihat, orang yang gagal sebagai
melihat penderitaan sebagai musuh. Saya melihat gini, saya pernah diketemui ya seorang bapak. Bu, kenapa ya? Selalu saya kerja ini gagal, selalu ini gagal. Terus sekarang apa? Ya enggak ngapa-ngapani. Lah, aku bilang, kamu percaya Tuhan? Percaya, tapi saya melihat dia ngomong percayanya itu hanya di mulut, tapi tidak dengan tindakan. Sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kegagalan demi kegagalan sampai hari ini. Ya, Tuhan tidak pernah membuat kita gagal. Yang membuat kita selalu gagal di dalam kehidupan diri kita sendiri. Ya, tetapi orang yang berhasil akan melihat penderitaan sebagai pelajaran untuk maju. Ya, orang yang berhasil akan melihat penderitaan itu sebagai pelajaran untuk maju. Oh, dulu aku pernah gagal. Tapi aku enggak sekarang. Aku akan maju, aku pasti berhasil bersama Yesus. Dia akan maju, ya. Yang keempat apa? Jadi, yang pertama, pada waktu di dalam penderitaan yang harus dilakukan, 1, periksa dirimu, 2, sabar dan tekun, 3, belajar dan tetap maju. 4, siapkan dirimu untuk menjadi pemenang. Betul toh? Semua orang ingin menjadi penang. Tuhan, di dalam hidupku aku mau kemenangan demi kemenangan aku alami. Ngomong toh. Tapi untuk menjadi seorang pemenang kan ada syaratnya. Betul apa enggak? Harus sering latihan dong. Persiapan diri. Betul apa enggak? Untuk menerima suatu mujizat dari Tuhan. Untuk mengalami kemenangan di dalam hidupmu. Engkau harus mempersiapkan kehidupanmu secara rohani. Itu baru kemenangan akan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita alami, kita miliki. Ya. Siang hari ini kita melihat penderitaan. Perhatikan baik-baik. Kalau siang hari ini engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, sampai sesak, tidak senafas, penderitaan. Tetapi esok hari kita akan melihat tangan Tuhan menyertai dengan kuasanya. Percayakah kamu? Gitu saja. Ya Tuhan, aku saat ini menderita, susah, tidak punya duit, apa-apapun juga. Tapi esok hari aku percaya tanganmu yang penuh dengan kuasa. Engkau akan bekerja untuk hidupku. Pegang itu. Tapi mempersiapkan untuk esok harinya. Betul apa enggak? Kesusahan sehari cukup luas sehari. Besok ada lagi. Betul apa? Itu saja ya. Setiap orang pasti akan melewati penderitaan. Ada 2 macam orang di dalam menghadapi penderitaan. Selama pelayanan saya melihat ada 2 macam orang ketika penderitaan itu dia alami. Caranya bagaimana menghadapi? Saya melihat ya. 1. Orang di tengah penderitaannya, ya, kalau orang di tengah penderitaannya, dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap maju dan tetap bertumbuh. Orang yang pertama, di tengah penderitaannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tetap maju dan bertumbuh. Luar biasa, tipe yang pertama. Yang kedua, tetapi sebaliknya ada orang yang menjadi kecewa ketika dia mengalami penderitaan. Putus asa. Ya hancurlah, terjadilah. Dan lari dari Tuhan. Hidup dalam dosa karena tidak tahan menghadapi penderitaannya. Tidak tahan menghadapi penderitaannya. Sudah lari ke dosa saja, minum-minum, ke bar, ke nightclub, apa-apa. Lari dari Tuhan. Apakah engkau lari dari Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu? Tidak bisa. Terutama kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam rumah tangga suami istri ya. Ya, jangan sekali-sekali ngomong, ya sudah rumah tangga mau hancurlah. Mau apa-apa, jangan sekali-sekali ngomong begitu. Ya, ucapkan karena di dalam setiap perkataanmu ada kuasa. Omongkan setiap hari, terjadilah. Cepat lambat pagi terjadi. Karena itu omongkan keomongan yang positif setiap hari itu juga akan terjadi cepat atau lambat. Betul apa enggak? Aku umat pemenang, aku anak Tuhan. Aku diberi kuasa untuk mengalahkan musuh-musuhku.
Kan gitu. Aduh, aku kalah lagi, ada masalah lagi gini-gini. Lah, jangan ya. Sekarang, bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu? Sikapmu bagaimana ketika masalah penderitaan ada di hadapanmu? Ya, percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali hidupmu. Percaya bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pegang ini baik. Masalah boleh datang, Tuhan tetap memegang kendali hidupku dan tidak pernah meninggalkan aku. Pegang baik-baik, jadi itu bisa membuat kamu kuat. Jangan, oh ya Tuhan sudah tidak sayang aku, tidak cinta aku, makanya itu meninggalkan aku. Selalu ngomong gitu, padahal Tuhan selalu ada di samping kita. Kalau kita punya anak, kita selalu di samping anak kita, tapi anak kita selalu ngomong, mama gak sayang aku, mama gak cinta aku. Mama, aku selalu ditinggalkan mama. Bagaimana perasaan seorang mama? Pasti marah, kecewa. Tapi Tuhan kita tidak. Kita berbuat dosa, kita meninggalkan dia. Dia tetap cinta sayang kepada kita dan menunggu kita untuk kembali kepada dia. Ya. Kedua apa? Berdoa dan bersandarlah pada Tuhan. Berdoa terus berdoa. Tak jemu-jemunya, jangan henti-henti, jangan putus asa. Jangan mandek doanya itu. Doa adalah nafas kehidupan kita. Ya, bersandar pada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan saat engkau menderita. Tetapi makin mendekatlah kepadanya. Makin mendekatlah kepadanya. Makin mendekatlah kepadanya. Jangan makin menjauh. Jangan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga apa? Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur, mengucapkan susah, diberkati kecil, besar, tidak diberkati, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan kalau berkatnya gede, mengucap syukur. Berkatnya tidak ada, tidak mengucap syukur. Proyeknya lepas, tidak mengucap syukur. Jangan, bersyukur di dalam segala hal. Bukan karena kita itu suka menderita, suruh mengucap syukur. Tetapi karena kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki Allah, kita wajib mengucap syukur setiap hari. Bangun pagi ngucap syukur. Bangun pagi jangan ngomel. Betul apa enggak? Mengucap syukur ya. Penderitaan bukan akhir segalanya. Penderitaan mau panjang atau pendek, segala selesai, tergantung kita. Seberapa engkau selama ini bergaul hidupmu dengan Tuhan. Itu yang menentukan sebenarnya ya. Penderitaan itu masalahmu cepat selesai atau enggak. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Setiap engkau punya masalah, ingat, oh ya enggak apa-apa. Tuhan itu punya rencana yang indah buat aku, ya. Mungkin aku ada yang kurang benar, kurang bagus, diperbarui Tuhan. Nah, nurut saja, ya. Kalau siang hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus tetap percaya dan bersandar kepadanya. Sebab pada akhirnya Tuhan akan mengubah penderitaanmu menjadi kemuliaan yang lebih besar melalui hidup kita. Amin. Semua orang ingin dipakai Tuhan. Semua orang ingin nama Tuhan melalui hidup kita namanya dimuliakan. Betul apa enggak? Ya, jangan mau minta mujizat saja. Jalani. Yuk, jalani semuanya. Sebenarnya kalau kita dengan hati lapang dada, masalah kita jalani bersama Yesus itu akan enteng. Kalau kita merasa berat, ya jadilah berat. Ketika hatimu berat,
maka engkau malas untuk berdoa ketemu Tuhan. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Penderitaan dan rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Oh haleluya, dengan sebuah lagu. Haleluya Yesus. Singkalalalala mesingkala. Singkal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 a. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan. Ajari kami untuk mempunyai hati yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah semuanya itu kami simpan di dalam lubuk hati kami. Dan kami mau melakukan semuanya melalui kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk menjalani semua apa yang terjadi di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan senantiasa memberi kami kekuatan dan kuasa untuk menjalani bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan menyertai kehidupan-Mu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Selamat menikmati weekend Bapak Saudara bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
biasa. Sebagai persembahan.